Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saya Nuria Safitri dengan NIM 22110018. Dengan video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ustadz Arif Fanani, MPD. Mengapa manusia dan pandangan hidup? Karena manusia harus mempunyai pandangan hidup, walaupun di sini ada yang bosan hidup. Mau nggak mau pasti dia punya alasan di balik yang semua dia lakukan. Seperti, apa sih alasan kalian untuk pacaran? Atau karena biar punya teman dekat? Atau karena biar bisa teleponan? Atau karena apa? Nah, alasan-alasan ini semuanya dengan pandangan hidup masing-masing. Lebih jelasnya lagi, apa itu pandangan hidup? Maka di definisi ini, pandangan hidup adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang paling penting dalam hidup. Pandangan hidup merupakan suatu cara pandang terhadap kehidupan menurut sudut pandang tertentu. Karena pandangan hidup merupakan sudut pandang tertentu, maka bisa saja satu fakta yang sama akan dinilai berbeda sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh seseorang. Sebagaimana seorang muslim tidak akan minum khamar karena sudut pandang yang mereka lakukan adalah hukum syara yang menyatakan bahwa minum khamar itu adalah haram, terlarang. Tetapi bagi non-muslim, khususnya di dunia barat, minum khamar adalah minuman kebanggaan mereka karena sudut pandang yang mereka gunakan itu adalah kemanfaatannya sebagai penghangat. Selanjutnya ada sumber landasan pandangan hidup, yang mana sumber landasan pandangan hidup di sini ada 3. Yang pertama, agama, yang kedua, ideologi, dan yang ketiga, hasil renungan. Yang pertama, agama, yang dipetik dari ajaran kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pandangan hidup ini kebenarannya mutlak, tidak bisa diubah dan direvisi, baik secara pribadi maupun secara umum. Berlaku untuk universal, tidak untuk satu kelompok atau satu golongan, seperti halnya kitab suci Al-Quran untuk penganut agama Islam pada umumnya. Yang kedua, ideologi. Ideologi ini yang dihasilkan dari nilai-nilai budaya dan hasil pemikiran manusia yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada. Kebenarannya elastis, berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi, serta berlaku untuk suatu kelompok atau bangsa tertentu, seperti Pancasila. Yang ketiga, hasil renungan. Hasil melalui imajinasi dan pikiran menjadi klimaks. Suatu kebenaran yang diyakini menjadi pandangan hidup, pandangan yang relatif kebenarannya seperti aliran kepercayaan. Selanjutnya, ada fungsi dan pengaruh. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia yang selalu menjadi penggerak dan pengukur dari segala aktivitas dalam mewujudkan cita-cita yang didambakan. Kebajikan yang akan dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta mengamalkan sikap yang baik dalam hidup. Dengan adanya pandangan hidup yang menjadi pedoman, akan bisa membangkitkan data kreativitas yang positif dan mewujudkan manusia yang lebih berbudaya, lebih halus, dan lebih manusiawi. Dan sebaliknya, jika tidak mempunyai pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianutnya tidak jelas, maka dalam hidupnya lebih cenderung apatis, ragu-ragu, dan tidak punya pendirian yang tetap. Selanjutnya, ada unsur-unsur pandangan hidup. Kesadaran akan cita-cita, kebajikan, dan sikap
hidup seseorang yang akan memunculkan rasa tanggung jawab, harapan yang lebih baik, dinamis, dan mau bekerja keras tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain. Di dalam unsur-unsur pandangan hidup ada cita-cita, yang mana cita-cita kaitannya sangat erat dengan pandangan hidup. Cita-cita adalah keinginan, harapan, dan tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Cita-cita adalah pandangan hidup masa depan dan mau pandangan hidup masa yang akan datang. Cita-cita adalah perasaan hati, yakni suatu keinginan yang ada di dalam hati. Dalam mengejar cita-cita harus dengan hati yang keras, dalam mewujudkan cita-cita dengan sekuat tenaga, sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tidak mengenal putus asa walaupun jauh dari rumah, tapi kita harus tetap berbakti dari kejauhan dengan kesungguhan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Selanjutnya ada kebajikan. Kebajikan atau kebaikan adalah suatu yang mendatangkan keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma dan etika. Selanjutnya ada usaha dan perjuangan. Bekerja keras manusia sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan, karena setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan masing-masing punya keterbatasannya. Dengan rasa kebersamaan, keterbatasan yang dapat menimbulkan kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan bersama-sama dengan saling tolong-menolong dan bergotong royong romusa, atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Selanjutnya ada keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat dia merasa cukup dan menyimpulkan dirinya telah mencapai kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan dan keyakinan kebenaran. Misalnya, apakah kamu percaya dia? Dan kamu percaya padanya? Selanjutnya, langkah-langkah berpandangan yang baik ada 7. Yang pertama, mengenal, mengerti, menghayati, meyakini, mengabdi, dan mengamankan. Yang pertama, tadi ada mengenal. Mengenal merupakan tahapan pertama dari setiap kegiatan manusia, demikian juga terhadap pandangan hidup, karena saling mengenal itu penting. Yang kedua, mengerti. Mengerti ialah saling memahami segala sesuatu terhadap nilai-nilai yang bersangkutan dengan pandangan hidup tersebut. Yang ketiga, menghayati. Menghayati berarti menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan serta menganalisa hal-hal yang bersangkutan dengan pandangan hidup tersebut. Keempat, meyakini. Meyakini berarti menerima dengan ikhlas tanpa ragu akan pandangan hidup tersebut. Yang kelima, mengabdi. Mengabdi berarti berbuat sesuatu untuk memperjuangkan pandangan hidupnya. Dan yang terakhir, mengamankan. Mengamankan merupakan tindakan perlindungan bagi ancaman dan gangguan terhadap pandangan hidupnya. Kesimpulannya dari materi yang telah kita paparkan tadi, bahwasanya hakikat pandangan hidup dan manusia itu sangat berkaitan dan sangat dibutuhkan. Hal-hal yang bisa membentuk pandangan hidup manusia ada berbagai faktor, diantaranya faktor pembawaan, faktor lingkungan, dan faktor pengalaman keyakinan yang kuat. Pandangan hidup tersebut adalah dasar terwujudnya cita-cita, dan hal tersebut sebagai wujud hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta seluruh alam.
Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Harapannya, semoga materi yang telah kita paparkan sebelumnya bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena diskusi kita telah selesai, maka saya sebagai presentator akan menutupnya dengan sebuah pantun. Kak Nuri pergi ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Afwan minal khotai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.